Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mutiara Kehidupan, channel yang menyajikan kisah-kisah menarik dan juga menginspirasi. Kali ini kami akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Wanita ini menolong seorang pengemis di jalanan. Tak disangka, setelah membersihkan wajahnya, ternyata ini adalah sebuah kisah yang terjadi di luar negeri. Adapun nama tokoh dalam cerita ini adalah Yao Haiking, seorang wanita lajang dan pelukis berusia 32 tahun. Telah lebih dari 20 tahun menetap di luar negeri dan belum menikah sampai sekarang. 23 tahun yang lalu, Yao Haiking ikut orang tuanya beremigrasi dari Shanghai ke Los Angeles, Amerika Serikat. 3 tahun kemudian, orang tuanya bercerai. Yao Haiking lalu ikut ibunya pindah ke San Francisco. Dan setelah ibunya menikah lagi, kondisi ekonomi keluarga yang baru relatif lebih baik. Yao Haiking pun tumbuh bahagia bersama keluarga baru. Belakangan, Yao Haiking lulus dari Art Center College of Design dan menjadi seorang pelukis fashion. Setelah ayah kandungnya bercerai, hidupnya menjadi tidak menentu dan sulit. Meskipun sang ayah awalnya pernah menemuinya beberapa kali, tapi sejak Yao Haiking menempuh pendidikan di SMA, ayah kandungnya tidak pernah muncul lagi. Dan sejak itu juga tidak terdengar lagi kabar mengenai ayah kandungnya. Setelah Yao Haiking tumbuh dewasa, perlahan-lahan namanya pun mulai dikenal di negeri barat berkat gambar fashion yang dikuasainya. Dalam 1 tahun itu, setengah tahun ia bekerja dan setengah tahunnya digunakan untuk rekreasi. Hari-hari yang dinikmatinya pun benar-benar terasa bebas, santai dan nyaman. Musim panas tahun lalu, Yao Haiking kembali ke tempat yang pernah ditinggalinya semasa kecil, Los Angeles. Ia tinggal di ruang berpandangan laut, berjalan santai di pantai, ingin mengejar beberapa kenangan masa kecilnya. Samar-samar masih terbayang dalam benaknya semasa kecil dulu. Ketika ia ikut ayah ibunya ke Amerika Serikat, pertama yang dilihatnya adalah kota terbesar di bagian barat Amerika Serikat, Los Angeles. Dan dalam sekejap mata, tak terasa 20 tahun pun telah berlalu. Masa lalu yang penuh kenangan, sehingga timbul gejolak rindu. Hampir 10 tahun sudah ia tak pernah bertemu lagi dengan ayah kandungnya. Entah bagaimana keadaannya sekarang. Apakah baik-baik saja? Tujuan kedatangannya ke kota ini memang sengaja ingin mencari ayah kandungnya. Ia ingin bercerita banyak pada ayahnya. Suatu hari, ketika Yao Haiking sedang berjalan santai di garis sempadan pantai, ia melihat ada sesosok orang tua memungut sesuatu di pinggir jalan. Sosoknya tidak tinggi, rambutnya kusut, dan mukanya kotor. Jalannya juga bergetar. Yao Haiking merasa familiar dengan bayangan belakang sosok pengemis itu. Tapi ia tak ingat di mana pernah melihat bayangan seperti itu. Tiba-tiba, pengemis tua itu jatuh ke atas tanah. Yao Haiking bergegas menghampiri, memegang, dan membantu orang tua itu berdiri. Wajah orang tua itu tampak kotor. Tidak bisa melihat dengan jelas raut wajahnya. Yao Haiking memberikan susu dan roti yang dibawanya kepada orang tua yang tampak lesu itu. Orang tua bergoyang ke sana kemari, tidak melihat sesuatu yang ada di tangannya. Setelah diamati sejenak, Yao Haiking baru sadar orang tua itu mengalami gangguan mental. Pengemis tua itu adalah orang Tiongkok. Tetapi keadaannya sangat memprihatinkan. Yao Haiking kemudian membantunya
membawanya ke wastafel dan membantu membersihkan kotoran di wajahnya. Tak lama kemudian ia pun melihat seraut wajah yang sudah sekian lama tak pernah dilihatnya. Seraut wajah yang pernah memberinya keceriaan semasa kanak-kanak. Senyum yang kerap dilihatnya dalam berbagai kenangan manis yang pernah dilaluinya semasa kecil dulu. Pemulung itu adalah ayah kandungnya sendiri. Yo Hiking memandangi ayahnya yang merana. Sekujur badan Yo Hiking bergetar, tak berani percaya dengan pandangan matanya. Sepasang tangannya menutupi wajahnya, dan akhirnya ia pun menangis pilu. Yo Hiking terbayang dengan suasana kanak-kanaknya saat dibawa ayahnya ke kebun binatang. Ia teringat pemandangan bersepeda bersama ayahnya semasa kecil saat jalan-jalan di pasar dan beli lollipop, serta jalan-jalan yang licin karena hujan. Sang ayah memeluknya, melindunginya dari terpaan angin dan hujan. Semua itu seolah-olah baru terjadi kemarin. Sosok ayah seperti pohon besar yang pernah melindunginya dulu, tak disangka sekarang tampak begitu lusuh dan menemui nasib seperti ini. Yo Hiking pun menangis sedih dan haru. Sedih karena melihat nasib ayahnya, dan haru karena menemukan kembali ayah kandung yang sangat dirindukannya. Ayah, ini aku Yo Hiking. Apa ayah masih ingat? Aku Hiking yang pernah memanja pada ayah, Hiking yang pernah ayah bawa ke kebun binatang. Bahkan ayah yang memberi nama Hiking. Ayah bilang Hiking harus jernih dan biru seperti laut, harus berhasil setelah kelak dewasa. Sekarang Hiking sudah dewasa dan berhasil meraih impian seperti yang ayah harapkan. Tapi ayah sekarang sudah senja. Ayah, mari kita pulang, biar Hiking yang merawat ayah. Dan mulai sekarang kita tidak akan berpisah lagi, katanya. Sang ayah hanya tertawa sendiri terkekeh-kekeh tanpa melihat Hiking. Hati Yo Hiking pedih bak disayat sembilu melihat ayahnya. Tak lama kemudian ia segera memanggil taksi, membawa ayahnya ke ruang berpandangan laut. Ia menyuruh seseorang untuk memandikan dan memotong rambut ayahnya. Sementara Hiking bergegas ke mall membelikan pakaian baru untuk ayahnya. Ia menemani ayahnya tinggal beberapa hari di ruang perpandangan laut. Setelah itu, ia menghubungi dokter terbaik di seluruh Los Angeles untuk melihat kondisi penyakit ayahnya. Dan hasil diagnosis dokter mengatakan ayahnya menderita schizoaffective disorder, salah satu penyakit gangguan jiwa. Baru bisa diringankan secara bertahap dengan obat-obatan. Selain itu juga harus ditemani dan dirawat anggota keluarga dengan telaten. Misalnya menemaninya bicara setiap hari, jalan-jalan santai, berikan kehangatan keluarga. Pasti akan lebih berefek pada kesembuhannya. Demi secepat mungkin menyembuhkan sakit ayahnya, Yo Hiking memutuskan tidak akan kemana-mana dalam beberapa tahun, dan ia akan menetap di Los Angeles, menyembuhkan ayahnya seperti ketika sang ayah membawanya semasa kecilnya dulu. Ia akan membawa ayahnya jalan-jalan, melihat lautan biru, berbicara dari hati ke hati dengan ayahnya, dan membawanya ke tempat yang ingin dikunjunginya, mewujudkan harapannya yang belum pernah diwujudkan dalam hidupnya. Setelah fajar, Yo Hiking memapah ayahnya duduk di atas kursi roda, membawanya jalan-jalan ke pesisir pantai. Saat itu, mentari merah perlahan-lahan muncul dari ufuk timur, menyinari permukaan laut, diiringi dengan seberkas cahaya keemasan. Ayah Hiking memandangi laut. Tiba-tiba ia mengangkat tangan kanannya menunjuk ke laut sambil mengatakan,
Laut, laut, cahaya, cahaya, cahaya Shanghai, cahaya Shanghai. Diiringi oleh terpaan angin laut, Yao Haiqing memandang permukaan laut yang bergelombang dan berkilauan. Kemudian berkata kepada ayahnya sambil menunjukkan kepalanya, "Ayah, itu bukan cahaya Shanghai, itu adalah cahaya matahari. Tapi laut yang jauh di sana itu adalah negeri Tiongkok, kampung halaman ayah. Kalau ayah mau pulang, Haiqing akan membawa ayah pulang." Ayah sepertinya paham dengan maksud Yao Haiqing, putrinya. Kemudian mengangkat dan mengayun-ayunkan tangannya sambil berkata dengan seraut senyum di wajahnya, "Kampung halaman, kampung halaman." Ayahnya pasti sangat merindukan kampung halamannya, dan tak tahan, tangis Yao Haiqing pun pecah seketika begitu mengingat Tiongkok, negeri leluhurnya.